18. Dokter Prasetya. Raya merapikan letak kerudungnya. Ia mengenakan kerudung panjang hitam dengan gamis kuning bergaris hitam. Tas dan sepatu warna senada mempercantik penampilannya. Ia menggendong Rasya. Badan Rasya panas. Tadi saat ia diperiksa suhunya sampai 38,5. Raya panik. Itu sebabnya ia membawa buah hatinya itu ke klinik Fitra Medica. Seperti apapun Raya saat ini, baginya keselamatan putrinya adalah segalanya. Raya meminta sopir mengantarkannya berangkat ke klinik tersebut. Sesampainya di sana, Raya dapat urutan 13. Ia harus menunggu beberapa saat, sedang tubuh Rasya makin panas dan mulai merintih. Raya panik bukan kepalang. "Mbak, apa bisa anak saya didahulukan?" "Didahulukan bagaimana, Bu? Anak saya sudah tidak tahan, Mbak." "Bu, ini klinik bukan milik Ibu, jadi Ibu tidak bisa seenaknya bikin aturan sendiri." Sombong sekali gaya perawat itu membuat Raya murka, sehingga adu mulut pun tidak dapat dihindarkan. Raya yang merasa kaya dan perawat itu yang merasa sudah bekerja sesuai prosedur. Sampai seorang lelaki tampan datang, melerai adu mulut yang jadi tontonan banyak orang. "Ada apa ini? Ibu ini minta didahulukan." "Ya, saya jawab tidak bisa, dokter." "Ya, tapi kamu sebagai perawat cara bicaramu yang baik, jangan seperti itu, menjengkelkan sekali." Sudah, stop, malu dilihat orang." Usai lelaki itu bicara begitu, tampak Rasya muntah-muntah. Lelaki yang dipanggil dokter itu pun melihat Rasya. Ia memegang dahi anak kecil itu. "Panas sekali," ujarnya. "Dari tadi juga panas, itu sebabnya saya bertanya apa bisa didahulukan." Terang Raya pada sang dokter. "Ikut saya, Bu." Raya pun mengikuti sang dokter. Ia tampak sigap memeriksa Rasya di atas tempat tidur salah satu ruangan di klinik ini. Panas rasa 39. Hal itu membuat dokter tersebut memutuskan bahwa Rasya harus diopnam. Raya pun menyetujui hal itu. Malam itu Raya memilih kamar VIP untuk merawat putri satu-satunya. Pijaran emosi begitu nampak di wajah Raya melihat putri kecilnya tak berdaya. Sedang di luar sana ayah kandungnya sedang sibuk menata diri dengan kelelakiannya yang tuntas dikebiri. Rasa ini anak Sahrian. Dia bukan anak hasil zina. Dia benar-benar terlahir atas pernikahan Raya Rian. Mestinya Rian pintar. Mestinya dari dulu Rian telah menyiapkan amunisi untuk kehidupan putrinya itu. Atau mungkin Rian menganggap Raya dan bayinya telah mati dan tidak akan pernah bertemu dirinya lagi. Ini sebuah parodi. Mestinya Rian memiliki tabungan yang banyak. Bila kelak ia melihat putrinya muncul, atau mungkin ia punya inisiatif untuk mencari putrinya. Tetapi rupanya Rian tidak berpikir sampai ke sana. Ini ketololan yang luar biasa besar. Seseorang mengaku cinta, tapi berdiam diri di tempatnya dan tidak mau bergerak, memperjuangkan cintanya. Mana ada cinta jenis ini yang dinamakan cinta sejati? Ah, bodoh sekali. Raya masih ingat ajakan Rian untuk menikah di kafe kemarin. Rasanya perlu menghubungi Rian untuk meminta sedikit uang. Raya ingin mencoba meski sejatinya Raya punya banyak sekali uang. "Assalamualaikum," tulis Raya dalam pesan singkatnya. "Waalaikumsalam. Ada apa sayang? Lagi di mana?" "Rumah." "Safitri?" "Di kamar." Raya kemudian berpikir, bukankah mereka telah bercerai? Kenapa masih tinggal serumah? Seolah mengerti kemelut di hati Raya, Rian pun membalas, "Kami hanya serumah, tidak berbuat apa-apa." Membaca itu, Raya mengirimkan emotikon senyum dalam pesannya. "Ada apa sayang, kangen ya?" tanya Rian. "Kok kangen sih? Ini Rasya sakit, dia opnam." "Apa Mas tidak ingin memberiku sedikit uang untuk biaya pengobatan?" Diam, tidak ada jawaban. "Semua ATM dan uangku disita oleh Safitri. Aku sedang bingung juga sekarang. Maaf, untuk saat ini aku belum bisa." Raya menatap nanar tulisan itu, lalu mencibir. Lelaki seperti Rian banyak di dunia ini. Kalau cuma urusan cinta dan doyannya bukan main, tapi gilirannya nafkah dan uang mundur sejuta langkah. Memalukan. Dokter itu datang, menyapa Raya, lalu memeriksa Rasya, kemudian sejenak berbasa-basi. "Nama saya Prasetya," ucap dokter ganteng itu sambil mengulurkan lengannya. Raya menyambut lengan itu dan berkata, "Raya." Mereka saling tersenyum.
Senang merawat putri Mbak Raya. Panggil Raya saja. Suara Raya setengah berbisik. Dokter Prasetya, lelaki muda, tampan dengan status sosial yang baik, serta masih lajang. Dokter itu sepertinya sedang menggilai Raya. Pagi itu Dokter Prasetya datang lagi. Raya sangat terkejut karena mestinya yang merawat Rasya bukan Dokter Prasetya, tetapi dokter tersebut telah ada di ruangan putrinya sepagi ini. Masih pukul 6 pagi dan lelaki tampan itu telah berdiri tegak di samping ranjang putrinya. Kaget ya? Tanya dokter tampan itu pada Raya. Raya mengangguk. Aku sengaja datang kemari dulu sebelum bertugas ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan Rasya. Keadaan Rasya atau keadaan mamanya? Raya mulai menggoda dan benar saja Dokter Prasetya tersipu malu. Ia merasa niatnya telah dikuliti oleh Raya. Ya, anggap saja begitu, jawab Dokter Pras lirih. Kok hanya anggap saja begitu? Nggak jelas tangkis Raya dalam bincang paginya. Sudah siap diperjelas rupanya. Dokter Pras balik menggoda. Oh, jangan dokter, jangan diperjelas dulu. Semua masih terlalu dini, sebaiknya kita saling mengenal. Ini bicara apa? Dokter Pras bicara dengan kerling menggoda. Yup, pagi ini semua nampak ceria. Benar memang, mengawali pagi dengan kalimat-kalimat penuh cinta bisa menghadirkan semangat yang tiada tara. Seperti itu juga yang dialami oleh Raya. Memiliki ternam berbincang apalagi yang cocok di hati bisa memberikan energi tersendiri. Kamu sudah sarapan? Belum, sarapan yuk. Caranya, kita pesan makanan online, kita makan bareng di sini. Oh, oke deh. Emangnya nggak terlambat ya? Enggak kok, santai saja. Dokter Pras tampak sedang memesan makanan online, sedang Raya merawat Rasya. Entah mengapa Rasya lebih banyak tidur sejak sakit kemarin, tapi yang pasti kondisinya hari ini sudah jauh lebih baik. Dan sampai hari ini pun belum ada satu pesan pun muncul dari Rian yang menanyakan kondisi Rasya sejak kemarin. Raya menghubungi Rian untuk minta uang. Mungkin Rian malu atau Rian sudah bersatu lagi dengan Savitri. Entahlah, persetan dengan Rian. Makanan online yang dipesan sudah datang. Dokter Pras mengajak Raya makan di kursi yang ada di halaman. Mereka duduk berdua seperti sepasang suami istri gayanya. Beberapa orang yang melintas pun melihat ke arah mereka, termasuk perawat yang bertugas pagi itu. Raya berkulit putih dengan gaun panjang dengan dada sedikit terbuka. Rambutnya yang tergerai sesekali jatuh menimpa mata, membuat Raya menjadi pemandangan yang cantik untuk dilihat. Di sampingnya ada Dokter Pras yang begitu gagah dengan senyum menawannya. Sungguh pasangan yang amat serasi. Raya mengunyah makanannya pelan. Dokter Pras sesekali melirik wanita itu. Entah kenapa berada di samping Raya membuat kelelakiannya terusik. Nafsunya sering meletup-letup bila dekat dengan Raya. Dokter Prasetya memiliki banyak teman wanita, tetapi baru terhadap Raya ia menikmati bicara Raya. Berjalan, menatap, mengerling, mengecap makanan, semua membuat Dokter Pras merasa melayang. Seperti pagi ini, Dokter Pras merasakan hal yang sama, hingga ia bingung sendiri. Sudah selesai makannya? Tanya Dokter Pras pada Raya. Raya mengangguk, lalu ia berdiri setengah membungkuk, menuangkan teh hangat itu dalam gelas plastik untuk Dokter Pras. Bentuk kera lehernya yang bulat longgar itu membuat sebentuk benda kenyal berwarna putih itu tampak. Duh, Dokter Pras jadi bingung sendiri menahan gairahnya. Rai, boleh aku bicara sesuatu? Tentang apa? Tanya Rai dengan matanya yang berbinar itu menatap Dokter Pras. Mungkin ini agak sedikit lancang, tapi aku ingin yang terbaik buatmu, sungguh. Raya mengangguk sambil bibirnya yang basah pun berbicara. Boleh? Lain kali jangan pakai baju yang dadanya bisa nampak seperti ini. Kalau aku yang lihat nggak apa-apa. Kalau orang lain, rasanya aku nggak rela, Rai. Sambil bicara jemari Dokter Pras menyentuh bagian yang sedikit terbuka itu dengan sopan. Kamu cantik, Rai. Aku berangkat dulu ya. Pipi Raya bersemu merah mendapat pujian begitu rupa. Sungguh wanita mana yang sanggup berkelit dari pujian semacam itu. Ada banyak harapan yang berpendar-pendar dari hati Raya. Hari ini Raya telah meretas asa berharap sebuah cinta dengan semoga yang terus dipanjatkan tanpa lelah. Bayangan untuk hidup berumah tangga dengan lelaki baik yang bisa memimpinya menjadi baik
sungguh sangat diinginkan oleh Raya. Setidaknya ia bisa pensiun dari gelar perebut laki orang. Itu saja, tidak ada salahnya kan mempunyai cita-cita mulia.